Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini tanggal 23 Juli 1221. Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, syukur atas kesuksesan dari anak Antonius Putra Bagung yang lulus seleksi masuk kepolisian. Kita berdoa untuk mereka yang meninggal dunia. Secara khusus saya ingat Mama Katrina Nina dan juga Ibu Maria Rosa Reworo dan Bapak Aloysius Meo, Tante Sebastiana Azi Welu, intensi dari Frater Eras yang di sebelah kiri saya. Dan juga berdoa untuk mereka yang sakit, teman-teman kita, baik yang karena sakit bawaan atau korban virus corona. Begitu banyak yang diserang virus corona kali ini. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang menjamah mereka, beri mereka kekuatan. Dan juga mohon berkat untuk para dokter dan para perawat yang selalu setia mendampingi mereka. Semoga obat-obat yang digunakan juga diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kita berdoa untuk anak Veronica Elvira Ujong dan Robert Rita Piret. Mohon perdamaian untuk keluarga Om Pit Ampat dan juga saudara-saudari yang mengalami kesulitan dalam keluarga, dalam relasi dengan orang lain. Semoga kedamaian Tuhan senantiasa menaungi mereka semua. Kita juga berdoa untuk para penderma kita masing-masing. Secara khusus saya berdoa untuk para penderma kami yang membantu kami di komunitas ini. Semoga kebaikan mereka senantiasa diberkati Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk grup-grup rohani yang selalu menawarkan renungan-renungan dan membacakan firman Tuhan setiap hari lewat sosial media. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka dan juga memberkati siapa saja yang mendengarkannya. Berdoa mohon berkat Tuhan untuk keluarga dari Tante Maria Oje Rada dan juga keluarga dari Frater Oscar Kila yang ada di samping kanan saya. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Yesus dalam Injilnya hari ini kembali mengingatkan kita akan lahan hati iman kita. Bagaimanakah posisi atau keadaan dari jiwa kita di saat sabda Tuhan kita dengar. Di saat warta kebahagiaan itu disampaikan kepada kita. Apakah hati kita selalu subur untuk menyambut sabda Tuhan yang kita dengar setiap hari dan selalu dirawatnya dengan baik. Supaya kita berkenan kepada Tuhan dan intensi kita didengar oleh Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa, supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, sabdamu itu jujur dan benar untuk selamanya. Semoga kau tanam dalam-dalam di hati kami, agar kami semakin yakin bahwa Engkau beserta kami. Tuhan, dengarkanlah intensi kami pada misa ini, dan berkatilah mereka-mereka yang kami doakan pada misa ini, secara khusus mereka yang sakit. Dan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, atas pertolonganmu ke atas anak kami, Antonius Putra Bagung, yang sukses dalam tes masuk kepolisian. Semoga Engkau senantiasa mendampingi dia ya Tuhan. Semoga cita-citanya terus berhasil. Tuhan, semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Di Gunung Sinai Tuhan bersabda demikian, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu barang yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas bumi, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa ke dalam diri anak-anaknya, dalam keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Selama 6 hari engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan engkau sendiri, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ke-7 ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, agar umurmu panjang di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen. Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang bersahaja. Tuhan,
Engkau memiliki sahabat hidup abadi. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan dari madu tetesan dari sarang lebah. Tuhan, Engkau memiliki sabda hidup abadi. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dengan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bagaimanakah keadaan lahan hati kita bagi Tuhan? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada 4 sifat manusia dalam hubungan dengan firman Tuhan yang disampaikan Yesus pada hari ini. Yang pertama, dia ngomong tentang sifat manusia seperti jalan. Bahwa di saat firman Tuhan itu ditaburkan, itu tidak akan ada cepat hilang, karena langsung
ada burung-burung yang datang mengambilnya. Dan menurut Yesus artinya bahwa orang yang mendengarkan sabda Tuhan itu sama sekali tidak mengerti apa yang diajarkan. Karena itu cepat hilang. Begitu setan datang langsung hilang. Lalu sifat manusia yang kedua adalah benih yang ditaburkan di atas batu. Dan menurut Yesus artinya bahwa orang itu senang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak berakar. Begitu ada godaan, begitu ada tantangan, langsung hilang. Mereka tidak bisa bertahan, langsung jatuh. Lalu yang ketiga, benih sabda Tuhan yang ditaburkan di antara semak-semak. Dia bertumbuh tetapi dihimpit oleh semak-semak itu sehingga tidak bisa bertumbuh subur dan menghasilkan buah. Dan menurut Yesus artinya bahwa mereka yang punya bisnis, konsentrasinya bisnis, konsentrasinya pada hal-hal duniawi, sehingga benih yang ditumbuh itu terhimpit, tidak bisa berkembang. Orang lebih fokus pada hal-hal duniawi, sementara firman Tuhan diabaikan. Lalu yang terakhir, yang keempat, benih sabda yang ditaburkan di atas tanah yang subur, dirawat dengan baik. Benih itu bertumbuh subur, kuat, dan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali ganda, 60, 30. Pertanyaan untuk kita, bagaimana keadaan lahan hati kita dalam hubungan dengan firman Tuhan yang selalu ditawarkan, diwartakan kepada kita setiap hari? Apakah lahan hati kita seperti tanah subur itu? Kalau lahan hati kita bertumbuh seperti tanah subur itu berarti firman Tuhan berkembang dalam diri kita. Dan pasti akan kelihatan juga oleh banyak orang. Tanpa diwartakan, orang tahu bahwa benih sabda Tuhan bertumbuh subur di dalam hati kita. Dan buah dari benih itu dalam bentuk kebaikan-kebaikan kita. Cinta kasih dijalankan dengan baik, murah hati, jujur, dan sebagainya, dan sebagainya. Hal-hal yang positif, nilai-nilai Injil. Itulah yang kelihatan kalau memang lahan hati kita subur dan sabda Tuhan itu juga bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Marilah kita berdoa, semoga lahan hati kita selalu subur, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh baik dan menghasilkan buah, dan buah itu selalu membahagiakan, baik untuk diri kita sendiri, maupun untuk sesama, maupun juga untuk Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu.
Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami di surga, kami mohon Kau beri rezeki dari butir gandum yang sudi wafat demi kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus, janji kedamaian bagi setiap orang di dunia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti, kebangkitannya kami yakini dengan iman sejati. Kedatangannya kembali kami rindukan dengan harapan pasti. Maka kami memuji keagungan-Mu bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, syukur dan terima kasih atas bantuan-Mu ke atas anak kami, Antonius, putra Bagung, yang sukses dalam tes masuk kepolisian. Tuhan, semoga dia selalu tahu berterima kasih, dan semoga Engkau senantiasa menuntunnya, dan berkatilah orang tuanya.
Jamahlah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, baik yang sakit bawaan maupun yang diserang oleh virus corona yang lagi merajalela. Tuhan, jamahlah mereka semua, berilah mereka kekuatan, semoga mereka tetap kuat melawan virus ini. Dan kalau boleh mereka mengalami kesembuhan. Dan berilah kedamaian ke dalam keluarga yang selalu mengalami kesulitan, yang ditakut-takuti oleh orang lain. Tuhan, semoga Engkau senantiasa tinggal bersama mereka dan berilah mereka kedamaian. Ingatlah pula saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Pater Luis Weimann dari Argentina, Bruder Camillus August dari Jerman, Uskup Juan Bockwinkel dari Paraguay, Pater Edbert Kühne dari Ende, Bruder Michael Stefanus Sepe dari Ende, Pater Adrianus Van Lin dari Brasil, Pater Adolf Stroll dari Central Eropa, saudara-saudari kami, Suster SSPS, Suster Rusia dari Jepang, Suster Bernard Berhardia dari Chile, Suster Bena dari Amerika, Suster Roslinde dari Eropa, Suster Maria Anna dari Slovakia. Dan juga kami ingat Mama Katerina Nina, Ibu Maria Rosariboro, Opa Aloysius Meo, Tante Sebastiana Azi Welu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasianilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu. Sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu.
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya baik secara jasmani maupun rohani. Anak domba Allah yang menghapus dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas sabda yang telah Kau sampaikan kepada kami melalui Yesus saudara kami sebapa. Semoga sabda itu menghasilkan buah melimpah serta membuat gembira setiap manusia. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami yang sudah kami sampaikan kepadamu. Berkatilah keluarga kami di mana saja mereka berada, orang tua kami, saudara-saudari kami. Semoga di masa COVID ini mereka tetap dilindungi dan dijauhkan dari serangan virus corona ini. Dan berkatilah mereka-mereka yang lagi mengalami kesulitan dalam keluarga, yang kurang mengalami kedamaian karena diganggu oleh sesama. Tuhan, semoga Engkau senantiasa hadir di tengah mereka, dan berilah pikiran yang baik kepada mereka yang seringkali mengganggu sesama. Semoga mereka kembali hidup damai bersama orang lain sekitar mereka. Dan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, atas keberhasilan anak kami, anak Antonius, yang lulus dalam tes masuk kepolisian. Tuhan, semoga dia selalu tahu bersyukur dan berterima kasih. Dan semoga Engkau senantiasa memberkati sekolahnya, dan semoga dia meraih cita-citanya dengan berhasil. Dan terimalah mereka yang meninggal dunia ya Tuhan, dan hiburlah mereka-mereka yang masih ditinggalkan oleh keluarga yang sudah pergi. Semoga mereka tetap mengalami kekuatan, hiburan, dan kesuksesan dalam hidup. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita semua diutus. Amin.